Malam di akhir Oktober selalu terasa berbeda. Udara menjadi dingin, angin membawa aroma musim yang mati, dan di balik setiap jendela yang temaram, ada sesuatu yang menunggu. Setiap tahun, manusia merayakan malam ini sebagai Halloween, seolah sekadar pesta kostum dan tawa. Tapi jauh di bawah lapisan itu, tersimpan sejarah yang jauh lebih tua dan jauh lebih kelam. Beribu tahun yang lalu, bangsa Celtic di wilayah Irlandia dan Skotlandia menggelar sebuah upacara yang disebut Samhain, malam terakhir sebelum musim dingin dimulai. Mereka percaya di malam itu batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi rapuh. Roh orang mati berkeliaran, mencari jalan pulang ke rumah mereka. Sebagian membawa berkah, tapi sebagian lain membawa kematian. Untuk melindungi diri, para druid, pendeta kuno Celtic, menyalakan api besar di puncak bukit. Api suci yang diyakini dapat menenangkan roh-roh jahat. Hewan, bahkan kadang manusia, dikorbankan agar kegelapan tidak menelan dunia. Api itu bukan sekadar penerang malam. Ia adalah simbol harapan, dan juga pengingat bahwa kehidupan selalu dibayar dengan kematian. Ribuan tahun kemudian, gereja mencoba menghapus jejak ritual itu. Tanggal 1 November dijadikan Hari Semua Orang Kudus, sementara malam sebelumnya disebut All Hallows Eve. Namun tradisi lama tidak benar-benar mati. Ia beradaptasi, berubah bentuk, dan bertahan di hati manusia yang masih takut pada kegelapan. Topeng dan penyamaran yang dulu dipakai untuk menipu roh jahat, kini menjadi kostum. Api persembahan berubah menjadi lilin di dalam labu, dan makanan untuk arwah menjadi permen yang diberikan kepada anak-anak. Tapi simbol-simbol itu tak pernah kehilangan maknanya. Setiap kali lilin Halloween menyala, kita sesungguhnya sedang menyalakan kembali api Samhain, api yang dulu memisahkan dunia hidup dan dunia mati. Halloween bukan sekadar perayaan, ia adalah gema dari masa lalu. Sebuah malam ketika manusia, roh, dan bayangan kematian pernah berdiri dalam satu lingkaran yang sama. Bagi bangsa Keltik kuno, kehidupan manusia berjalan seiring dengan napas alam. Musim semi adalah kelahiran, musim panas adalah kehidupan, dan musim dingin adalah kematian. Ketika malam terakhir bulan Oktober tiba dan siang menjadi lebih singkat daripada malam, mereka percaya matahari telah mati untuk sementara waktu. Itulah sebabnya Samhain bukan sekadar festival panen terakhir, melainkan upacara kematian dunia alam. Sebuah malam ketika batas antara hidup dan mati menjadi tipis, dan hanya para druid, pendeta sakral bangsa Celtic, yang dipercaya mampu menjaga keseimbangan di antara dua dunia itu. Di puncak bukit yang diselimuti kabut, para druid menyalakan api besar. Api suci yang dianggap sebagai lambang matahari baru, dan sebagai pelindung umat manusia dari kegelapan musim dingin. Namun, untuk menyalakan api itu, harus ada persembahan. Dalam catatan kuno, Julius Caesar menulis bahwa bangsa Celt percaya tanpa korban jiwa, para dewa takkan berkenan. Hewan, dan dalam beberapa legenda, manusia dikorbankan ke dalam nyala api suci. Darah mengalir ke tanah karena mereka yakin hanya dengan memberi kehidupan, kehidupan bisa bertahan. Di rawa-rawa Irlandia dan Skotlandia, arkeolog menemukan jasad-jasad kuno yang diawetkan oleh lumpur. Tanda belati di dada, tali di leher, dan tubuh yang diletakkan bersama persembahan makanan serta senjata. Mereka disebut bog bodies, mereka yang diberikan kepada dewa kematian. Crom Cruach, sang dewa tua yang haus darah, menuntut persembahan manusia pertama dari setiap keluarga, sebagai imbalan atas panen yang subur, dan matahari yang akan lahir kembali di musim semi. Ketika api Samhain dinyalakan, legenda mengatakan bayangan dewa itu tampak di antara asap dan kabut malam, seolah menatap umatnya dari dunia roh, menagih janji yang belum dibayar. Untuk melindungi diri dari roh jahat, manusia mengenakan kulit binatang dan topeng menyeramkan. Namun, sebagian sejarawan percaya, tradisi itu bukan sekadar penyamaran. Di beberapa desa, orang terpilih akan dipakaikan kulit binatang dan diarak menuju altar api. Mereka disebut penyamar, manusia yang dipersembahkan untuk menggantikan dewa dalam wujud duniawi. Darah mereka diyakini membuka pintu ke dunia roh dan menenangkan arwah yang lapar. Satu kehidupan dikorbankan agar musim kematian tidak menelan semuanya. Ketika agama Kristen datang, ritual-ritual ini perlahan dilarang. Namun bayangannya tak pernah benar-benar hilang.
Api besar diganti dengan lilin kecil di jendela. Korban manusia diganti dengan doa. Makanan persembahan berubah menjadi roti dan madu untuk arwah leluhur. Tapi makna di baliknya tetap sama, menenangkan dunia yang tak terlihat, agar dunia yang terlihat bisa bertahan hidup. Banyak jasad yang ditemukan di rawa kuno menampilkan wajah yang tenang. Tidak ada tanda pemberontakan, seolah mereka tahu, kematian mereka adalah bagian dari ritual yang lebih besar. Mereka tidak mati karena dibunuh, mereka mati untuk menjaga keseimbangan. Dan mungkin, setiap kali kita menyalakan lilin di malam Halloween, api kecil itu adalah gema dari api besar di puncak bukit, tempat manusia dulu memohon, agar musim dingin tak membawa kematian. Waktu adalah hal yang paling mutlak. Ia menelan semua yang lahir, termasuk makna dari ritual-ritual kuno yang dulu menuntun manusia menghadapi ketakutan terdalamnya. Namun, beberapa ritual tidak benar-benar mati. Mereka bersembunyi di balik nama-nama baru, dan salah satunya adalah Samhain. Nama ini kini identik dengan awal dari Halloween, tapi akar sejatinya jauh lebih tua, lahir dari masa ketika manusia belum mengenal tulisan, dan satu-satunya bahasa yang mereka pahami adalah antara hidup dan mati. Bangsa Keltik muncul di Eropa Barat sekitar 1200 hingga 500 tahun sebelum Masehi, berkembang dari kebudayaan Hallstatt dan Laten. Mereka tersebar luas, dari lembah sungai Danube hingga pulau-pulau di barat laut Eropa. Namun di antara semua wilayah itu, satu tempat menjadi pusat spiritual mereka, Irlandia. Di tanah inilah naskah-naskah tertua yang menyebut kata Samhain ditemukan. Teks-teks seperti Tok Mark Emir, sekitar abad ke-9, dan Acalam Nasenorak, abad ke-12, menggambarkan Samhain sebagai malam penting di mana batas dunia manusia dan dunia roh menghilang. Malam ketika para druid, pendeta kuno Keltik, menyalakan api besar di puncak bukit sebagai tanda dimulainya tahun baru. Kata Samhain sendiri berasal dari bahasa Irlandia kuno yang berarti akhir musim panas. Sam berarti musim hangat, dan Fuin berarti akhir atau penutupan. Bagi bangsa Keltik, tahun mereka tidak dimulai pada musim semi, tetapi di tengah kegelapan. Bagi mereka, segala sesuatu dimulai dari akhir. Samhain menandai akhir masa panen dan datangnya musim dingin. Sebuah titik transisi di mana kehidupan alam berhenti, tanaman mati, dan bumi tertidur. Dalam keyakinan Keltik, saat-saat transisi seperti ini adalah momen berbahaya, karena dunia roh menjadi terlalu dekat dengan dunia manusia. Para leluhur dipercaya akan kembali, dan roh-roh yang tersesat berkeliaran mencari tubuh untuk ditinggali. Untuk menenangkan mereka, masyarakat menyiapkan persembahan makanan di luar rumah, menyalakan obor dan unggun besar di Bukit Suci. Api itu bukan sekadar penerang malam, melainkan penghalang antara dunia hidup dan dunia mati. Di malam Samhain, hewan ternak yang tak bisa dipertahankan selama musim dingin disembelih sebagai persembahan. Asapnya naik ke langit sebagai tanda bagi para dewa bahwa manusia siap menghadapi kegelapan panjang yang akan datang. Dan di tengah ritual itu, para druid melakukan ramalan, membaca arang dan api untuk menafsirkan nasib suku mereka di tahun yang baru. Bagi mereka, Samhain bukan sekadar pesta. Ia adalah malam di mana alam mati agar hidup bisa dilahirkan kembali. Malam ketika manusia berdiri di ambang kehampaan dan belajar untuk tidak takut. Namun, jejak Samhain tidak berhenti di sini. Para arkeolog menemukan bahwa ritual transisi musim sudah ada ribuan tahun sebelum bangsa Keltik muncul. Di Irlandia, Skotlandia, dan Wales, terdapat ratusan situs megalitik, struktur batu raksasa yang dibangun oleh masyarakat agraris sekitar 3.000 sampai 4.000 SM. Beberapa di antaranya, seperti Newgrange, diatur dengan presisi astronomis yang menakjubkan. Cahaya matahari pagi hanya dapat masuk ke ruang utama tepat pada titik balik musim dingin. Bagi para peneliti, ini bukan kebetulan. Mereka yakin masyarakat pra-Keltik sudah memahami siklus hidup dan mati alam semesta. Ketika matahari melemah dan hari-hari menjadi gelap, itu dianggap sebagai kematian alam, dan kelahiran kembali akan datang bersama cahaya pertama di musim baru. Situs lain, seperti Hill of Tara, dikenal sebagai pusat ritual dan pemujaan Raja Roh. Setiap akhir panen, api suci dinyalakan di puncak bukit itu, menandai pergantian tahun agraris. Tradisi ini bertahan selama ribuan tahun.
hingga akhirnya menjadi Samhain yang dikenal bangsa Keltik. Artinya, Samhain bukanlah permulaan, melainkan lanjutan dari warisan yang jauh lebih purba. Ia adalah gema dari keyakinan manusia pertama bahwa hidup dan mati hanyalah dua sisi dari satu siklus yang sama. Ketika agama Kristen menyebar ke Kepulauan Inggris, gereja berusaha menyingkirkan semua ritual pagan. Namun, Samhain terlalu dalam tertanam di kehidupan rakyat. Maka, pada abad ke-8, Paus Gregorius III memindahkan Hari Semua Orang Kudus ke tanggal 1 November, dan malam sebelumnya disebut All Hallows Eve. Nama ini kemudian bergeser pelafalannya menjadi Halloween. Namun, di balik nama baru itu, roh Samhain tetap bernafas. Api masih dinyalakan, kostum dan topeng masih dipakai. Bukan lagi untuk menipu roh, tapi untuk merayakan tradisi yang tak bisa dihapus waktu. Lilin yang dulu digunakan untuk membimbing arwah leluhur, kini diletakkan di dalam labu berwajah menyeramkan. Simbol berubah, tapi maknanya tetap sama. Manusia mencoba memahami kegelapan yang mengelilinginya. Malam Samhain bukan hanya soal roh dan manusia. Ia juga tentang para dewa, entitas purba yang hidup di antara kabut yang menatap manusia dari balik batas dunia. Dalam kepercayaan Keltik, Samhain atau Halloween adalah malam ketika pintu antara Tir na Nog, dunia para dewa dan roh, terbuka lebar. Dan ketika dunia itu bersentuhan dengan dunia manusia, para dewa turun, membawa kekuatan yang bisa memberi kehidupan, atau mengambilnya selamanya. Di antara semua dewa Keltik, tak ada yang lebih erat dengan Samhain selain Morrigan. Ia bukan sekadar dewi perang, melainkan perwujudan nasib dan kematian itu sendiri. Dalam kisah Tain Bo Chuailnge, Morrigan digambarkan sebagai perempuan berwajah tiga, sebuah simbol dari tiga aspek yang selalu berputar: kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Di malam Samhain, Morrigan diyakini berkeliaran di atas medan perang, mengamati siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati di tahun yang baru. Ia adalah kabut hitam di atas sungai Boyne, burung gagak yang hinggap di bahu para pejuang, dan suara bisikan yang mengingatkan manusia bahwa setiap kemenangan selalu dibayar dengan kehilangan. Bagi bangsa Keltik, Morrigan bukan sosok jahat. Ia adalah keseimbangan. Tanpa kematian yang ia bawa, tidak akan ada kehidupan yang lahir setelahnya. Namun, Samhain bukan hanya milik kematian. Ada pula Dagda, dewa tertua dan terkuat di antara para Tuatha De Danann, bangsa dewa yang diyakini memerintah Irlandia sebelum manusia. Dagda dikenal sebagai The Good God, bukan karena kebaikannya, melainkan karena kekuatannya yang lengkap. Ia menguasai kehidupan, kematian, dan waktu. Dalam legenda, setiap tahun di malam Samhain, Dagda bertemu dengan Morrigan di tepi sungai Onshin. Pertemuan mereka menandai penyatuan dua kekuatan, kehidupan dan kematian, terang dan gelap. Dari persatuan itulah lahir keseimbangan dunia. Samhain menjadi momen kosmis di mana roda waktu berputar, dan tahun baru dimulai. Dagda membawa tongkat raksasa, ujung satunya bisa membunuh, ujung lainnya bisa membangkitkan kehidupan. Simbol bahwa setiap akhir hanyalah permulaan dalam bentuk lain. Di hutan-hutan berkabut Eropa Barat, nama lain bergaung dalam ritual Samhain. Cernunnos. Ia digambarkan bertanduk rusa, duduk bersila dikelilingi hewan liar dan ular. Cernunnos adalah lambang alam, dewa kesuburan dan siklus kehidupan. Namun di musim dingin, ia dianggap mati. Roh kehidupan yang tenggelam bersama matahari yang melemah. Ketika api Samhain menyala, itu adalah simbol dari kematian Cernunnos dan juga doa agar ia bangkit kembali saat musim semi datang. Di banyak tradisi rakyat, Cernunnos juga disamakan dengan sosok Green Man, penguasa hutan, dan penjelmaan alam itu sendiri. Ketika manusia menyalakan api di malam Samhain, mereka sebenarnya sedang memberi penghormatan pada roh kehidupan yang rela mati agar dunia bisa bertahan. Di Wales, versi lain dari mitologi ini muncul. Di sana ada Arawn, penguasa Annwn, dunia arwah dan keabadian. Selama Samhain, gerbang menuju Annwn terbuka, dan Arawn bisa berjalan di antara manusia. Arawn bukan dewa jahat, Annwn bukan neraka, melainkan satu dunia berbeda, tempat roh beristirahat sebelum dilahirkan kembali. Bila disatukan, kisah-kisah ini bukan sekadar mitos terpisah. Morrigan, Dagda, Cernunnos, dan Arawn adalah 4 wajah dari satu konsep kuno. Siklus alam semesta. Morrigan mewakili kematian.
Dagda mewakili waktu dan penciptaan. Cernunnos adalah kehidupan yang tumbuh, dan Araun menjaga gerbang antara keduanya. Malam Samhain atau Halloween menjadi titik di mana keempat kekuatan itu bersatu. Saat kehidupan dan kematian tidak lagi berseberangan, melainkan berpelukan dalam kegelapan. Setiap simbol di malam Halloween memiliki kisahnya sendiri. Tidak ada yang lahir tanpa alasan. Tidak ada yang muncul tanpa bayangan masa lalu. Apa yang hari ini tampak sebagai hiasan dan permainan, dulu adalah lambang spiritual purba. Sejak masa Samhain, api selalu menjadi inti dari ritual. Orang-orang Keltik menyalakan bonfire di bukit-bukit tinggi untuk menuntun arwah leluhur kembali ke rumah. Api dianggap suci, simbol kehidupan dan perlindungan. Dari sinilah tradisi menyalakan lilin di malam Halloween berasal. Ketika zaman berubah, bonfire berubah menjadi lilin kecil di jendela, lalu menjadi cahaya di dalam labu. Namun maknanya tetap sama, menyediakan jalan bagi yang telah tiada dan perlindungan bagi yang masih hidup. Dalam kepercayaan Keltik, malam Samhain adalah waktu di mana batas dunia roh dan manusia melebur. Roh bisa menyeberang, dan manusia, agar tidak dikenali, harus menyamarkan diri. Maka lahirlah tradisi memakai topeng dan kostum. Dulu, topeng bukan sekadar hiasan. Ia adalah tameng spiritual, sebuah cara untuk mengelabui roh jahat agar tidak mengganggu pemakainya. Kini topeng Halloween menjadi kostum vampir, zombie, penyihir, atau iblis. Namun akar terdalamnya tetap sama. Ketakutan manusia terhadap kematian, dan usaha untuk berbaur dengannya agar selamat dari gangguannya. Labu Halloween bukanlah ciptaan Amerika. Ia adalah metamorfosis dari tradisi Irlandia kuno yang disebut Jack of the Lantern. Legenda bercerita tentang Stingy Jack, seorang pria licik yang berhasil menipu iblis. Namun setelah mati, surga menolaknya, dan neraka pun tak mau menerimanya. Ia terkutuk mengembara di bumi, membawa sepotong arang neraka di dalam lobak berlubang sebagai penerangnya. Ketika imigran Irlandia tiba di Amerika, mereka menemukan labu, buah besar, mudah diukir, dan bercahaya indah. Maka wajah Jack pun berpindah ke kulit labu, dan legenda itu bertahan hingga kini. Jack O'Lantern bukan sekadar hiasan lucu. Ia adalah penjaga gerbang antara dunia hidup dan mati, simbol api abadi yang menolak padam meski di tengah kegelapan. Kelelawar muncul di setiap gambar Halloween, namun asalnya bukan dari film horor, melainkan dari ritual api Samhain. Cahaya bonfire di malam gelap menarik kawanan serangga, dan kelelawar datang untuk memangsa mereka. Seiring waktu, orang mulai mengaitkan kelelawar dengan kehadiran roh dan malam kematian. Kelelawar menjadi makhluk perantara, penjelajah dua dunia. Malam dan fajar, hidup dan mati, gelap dan cahaya, laba-laba dan tengkorak. Simbol-simbol ini muncul sebagai peringatan bahwa waktu tidak bisa ditipu. Laba-laba dalam tradisi kuno adalah penenun takdir, makhluk yang mengikat nasib manusia dengan jaring waktu. Sementara tengkorak adalah lambang universal kematian, pengingat bahwa semua yang hidup akan berakhir, dan semua yang mati akan dikenang. Keduanya bukan sekadar ornamen menyeramkan, melainkan bentuk meditasi visual, sebuah cara manusia untuk menghadapi kefanaan dengan cara menatapnya, bukan lari darinya. Sosok penyihir adalah simbol paling kuat dari Halloween. Namun akar sejarahnya suram. Di masa Eropa abad pertengahan, ribuan perempuan dieksekusi karena dituduh melakukan sihir. Padahal banyak dari mereka hanyalah penyembuh tradisional, penjaga ilmu herbal, dan pelestari ritual alam peninggalan pagan. Malam Halloween dianggap malam ketika kekuatan mereka paling besar, karena bulan purnama bersinar di langit musim gugur, dan dunia spiritual diyakini terbuka lebar. Dalam kebudayaan modern, penyihir berubah dari sosok yang ditakuti menjadi simbol kebebasan dan kekuatan wanita, cerminan dari bagaimana masyarakat memandang kembali masa lalu yang kelam. Jika kita melihat lebih dalam, seluruh simbol Halloween adalah tentang keseimbangan, antara hidup dan mati, antara takut dan tertawa, antara kegelapan dan cahaya. Manusia menciptakan simbol bukan untuk menyembah kegelapan, tetapi untuk memahaminya. Karena selama ribuan tahun, ketakutan adalah bagian dari cara kita menghormati misteri kehidupan itu sendiri. Malam semakin larut,
Angin membawa suara samar, entah dari mana. Di setiap rumah, lilin mulai padam satu persatu. Namun di antara cahaya yang meredup, ada sesuatu yang tetap hidup. Sesuatu yang menatap kembali dari balik kegelapan. Halloween, kita menyebutnya pesta. Tapi bagi mereka yang lebih tua dari sejarah itu sendiri, malam ini bukan permainan. Ia adalah gerbang. Sebuah perbatasan halus, tempat dunia manusia dan dunia arwah bersentuhan. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuat waktu berhenti. Sudah ribuan tahun berlalu sejak api pertama Samhain menyala di bukit-bukit kuno. Namun, setiap kali lilin Halloween dinyalakan, api itu kembali bangkit, menuntun sesuatu yang mungkin seharusnya tidak pernah kembali. Kita menghias rumah dengan simbol kematian, tertawa di bawah topeng, dan menertawakan rasa takut yang dulu dianggap suci. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa yang sedang kita panggil malam ini? Lalu, terdengar ketukan di pintu. 1 kali, 2 kali, dan ketika kamu membukanya, suara kecil bergema di ambang pintu. Trick or treat? Pertanyaannya adalah, apakah kamu yakin yang datang malam ini adalah manusia?